kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Usman, sebelum kita berdiskusi, kita akan mendengarkan dulu seperti apa sebetulnya pandangan Ombudsman terkait dengan kompensasi untuk rakyat karena pemadaman listrik massal. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia, Alvin Lee. Pak Alvin, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leonard, selamat pagi pemirsa Metro. Pak Alvin, kita melihat bahwa sejak pemadaman kemarin, PLN sudah mengatakan sesuai peraturan Menteri akan memberikan kompensasi. Kalau tidak salah, ada besaran-besaran tertentu, diskon bentuknya. Ada diskon 35%, ada yang untuk kelompok subsidi diberikan diskon 20%. Karena peraturan Menterinya mengatakan demikian. Kalau Anda melihat, ini sudah sepadan dengan apa yang dirasakan oleh konsumen listrik PLN, akan bisa memberikan perbaikan bagi PLN atau tidak, Pak Alvin? Iya, saya menilai bahwa kompensasi ini terlalu ringan ya. Ini kan seolah-olah kita ini beli listrik, kemudian ya sudah kalau listriknya kurang baik diberi diskon. Padahal listrik ini kan alat produksi, bahkan kebutuhan pokok oleh oleh rakyat Indonesia ya. Nah, kalau memang kompensasinya seperti itu, terbukti PLN dari hari ke hari juga ya pelayanannya masih seperti ini. Sekarang saja kita bicara kompensasi ketika Jakarta dan sekitarnya terjadi pemadaman. Bagaimana dengan daerah-daerah lain di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua yang sudah sejak lama biar setiap hari tidak pernah dapat kompensasi? Ini kan tidak adil. Oh, jadi memang karena kalau Anda melihat bahwa memang mutu pelayanan PLN ini masih belum baik ya selama ini, Pak, sebelum kejadian ini, Pak Alvin? Iya, di Jawa sudah agak baik, tapi di luar Jawa bagaimana? Kita lihat Kalimantan. Kalimantan ini kan sumber energi apapun ada di sana. Tapi listriknya juga biarpet. Bahkan kita sempat harus impor dari Malaysia kan listriknya. Iya. Tapi kan peraturan menterinya, Pak, yang mengatakan besaran kompensasi kalau ada semacam buruknya pelayanan PLN kemarin. Kalau peraturan menterinya ini tidak berubah, kan susah, Pak. Iya, peraturan menteri kan hari ini juga bisa diubah kan oleh Menteri ESDM. Yang sepadan menurut Ombudsman, menurut Pak Alvin apa? Nah, ini kalau saya melihat ini seperti asuransi orang yang mengalami kecelakaan pesawat terbang. Bukan hanya dikembalikan harga tiketnya, tapi diperhitungkan kerugiannya apa, biaya hidupnya untuk menyambung hidupnya dan sebagainya itu. Jadi kalau ini berat, itu PLN akan kemudian benar-benar memperhitungkan kalau sampai tidak memenuhi standar pelayanan, sanksinya ini berat. Tapi kalau sanksinya cuma diskon ya enteng-enteng aja. Jadi bentuknya kira-kira apa, Pak? Kalau konkretnya yang Bapak harapkan? Ya, kerugian ini yang namanya ganti rugi ya. Kerugian yang dialami oleh pelanggan PLN akibat padamnya aliran listrik. Itu harus dihitung. Seperti misalnya pengusaha retail sudah menghitung, katanya kalau tidak salah 200 miliar begitu yang loss. Seperti itu maksud Bapak? Benar. Akibat tidak adanya listrik, mereka tidak bisa mengerjakan apa, termasuk juga bukan hanya pengusaha ya. Itu yang ibu-ibu yang sedang menyusui yang asinya disimpan di kulkas rusak. Itu gimana bayinya? Kalau hanya ganti rugi itu cukup tidak, Pak, untuk membuat efek jerah, memberikan efek jerah bagi manajemen PLN atau mungkin jangan-jangan yang di atas PLN lagi supaya tidak melakukan hal seperti ini lagi, cukup tidak, Pak? Saya kira kita perlu meninjau kembali ya. Ini tidak cukup hanya denda atau ganti rugi sebagai efek jerah. Saya justru mempertanyakan apakah PLN ini masih layak untuk memonopoli industri listrik di Indonesia. Usulannya apa? Ada BUMN kedua begitu, Pak, untuk listrik ini? Iya. Saya setuju bahwa listrik ini dikuasai negara, tapi negara ini bukan hanya PLN. Negara bisa diwakili oleh menteri dan penyedia listrik mulai dari pembangkit, transmisi, dan distribusi itu bisa dipecah-pecah, bisa BUMN dan swasta. Tapi konon katanya, Pak, perusahaan swasta yang ada sekarang itu masih dalam tanda petik terafiliasi dengan PLN, katanya begitu loh, Pak. Ya karena struktur industrinya dimonopolis. Pembangkit swasta harus jual kepada PLN dan pelanggan harus beli dari PLN, semuanya harus lewat PLN. Undang-undang listrik mengatakan begitu kan, Pak Alvin? Undang-undang listrik pernah kita ajukan untuk diubah
unbundling ya, diuraikan masing-masing sektor sendiri-sendiri, tapi kemudian digugat oleh orang-orang PLN sendiri ke MK. Jadi memang ada upaya untuk melestarikan monopoli PLN ini. Baik, kalau begitu apa Pak yang harus bisa dilakukan jangka pendek Pak? Selain kemarin kan Presiden sudah datang mendengar penjelasan, apalagi yang harus dilakukan Pak? Hari ini kalau tidak salah DPR rencana akan memanggil direksi PLN juga. Iya, Ombudsman juga akan memanggil direksi PLN. Saya kira ini saat yang baik Presiden beserta menteri-menterinya mempertimbangkan kembali, mengkaji kembali apakah PLN ini masih layak memonopoli atau tidak. Kemudian juga kompensasi apa yang harus ditanggung PLN. Oke, kita tunggu nanti perkembangan selanjutnya. Pak Alvin, terima kasih Pak sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Pak Alvin Lee. Apa memang harus begitu Bang Usman bahwa untuk mendorong efisiensi harus ada PLN kedua atau PLN ketiga? Ya sebetulnya wacana untuk supaya PLN tidak monopoli itu kan sudah lama. Sudah lama sekali. Tapi kemudian mentah dengan berbagai alasan. Soal listrik itu menguasai hajat hidup orang banyak jadi harus dikuasai oleh negara, tapi Pak Alvin bilang tadi negara bukan cuma PLN misalnya. Saya kira ide itu bagus ya supaya tidak ada monopoli dan bisa sebetulnya ya kalau undang-undang dasar itu kan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, misalnya Pertamina lah. Ya Pertamina itu kan menguasai bumi ya, minyak bumi dalam artian ini, jadi dia memang harus dikuasai oleh negara 100% barangkali, tidak dia harus monopoli begitu. Tetapi PLN itu kan tidak dalam konteks itu ya. Jadi sebetulnya bisa dibuatkan semacam perusahaan atau BUMN lain atau mungkin swasta pun sebetulnya mungkin bisa sebetulnya ya begitu, karena undang-undang dasarnya tidak menyebutkan secara eksplisit tidak boleh untuk listrik misalnya. Tapi undang-undang ketenaga listrikan kan mengatakan bahwa bisa direvisi kan tadi, bisa direvisi kan undang-undang. Bisa saja ya, nanti ada revisi dari DPR misalnya begitu, bisa saja. Nah terkait dengan kompensasi memang ada persoalan di Permen ya, karena itu Pak Rida Mulyana, Dirjen Ketenaga Listrikan itu mengatakan akan merevisi mulai Rabu besok. Itu akan dibahas revisinya. Nah, cuma memang yang kelihatannya akan direvisi misalnya begini. Kalau terjadi pemadaman itu orang harus melapor dulu ke call center atau ke layanan. Iya, harus melapor dulu. Jadi kalau nggak lapor itu tidak mendapatkan, tidak berlaku. Gitu. Padahal kan mestinya tidak seperti itu, karena kita masyarakat kadang-kadang udah sudah nyala ini. Kemudian juga itu kalau 3 jam dalam 1 bulan. Minimal 3 jam itu bisa melapor, kemudian mendapatkan kompensasi 35%. Kalau 2 jam setengah tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Itu dalam 1 bulan ya, dalam 1 bulan. Jadi misalnya hari ini mati 1 jam, kemudian minggu depan 1 jam dan seterusnya sampai 3 jam itu melapor. Dan biasanya kita itu malas melapor, walaupun sebetulnya ada yang melapor. PLN itu punya data sebetulnya berapa banyak kompensasi yang dia sudah bayarkan dari tahun ke tahun begitu. Pertanyaannya adalah begini Bang, soal kepercayaan. Sekarang kan beredar luas informasi yang resmi dari PLN penyebab pemadaman kemarin. Tetapi ada juga yang mengatakan jangan-jangan ini sabotase. Mungkin ada dari dalam, ada juga ada yang mengatakan begini Bang, karena pimpinannya tertangkap KPK, mungkin ini bentuk perlawanan dari PLN. Ini masyarakat yang mengatakan. Nah, untuk memastikan penyebab sebenarnya supaya tidak terjadi lagi, apa cukup hanya PLN saja yang mengatakan demikian? Ya, saya kira akan ada tim dari SDM akan menginvestigasi itu seperti apa sebetulnya yang terjadi. Terkait dengan sabotase itu Polri juga sudah menyatakan akan menyelidiki kemungkinan itu terjadi begitu kan. Jadi saya kira dalam kasus ini memang segala macam bentuk investigasi kemungkinan harus diperiksa begitu. Ya misalnya begini, kalau secara teknis kan turbin itu 6 jam sebetulnya. Dia harus panas lagi kan. Setelah pendinginan dia harus dipanaskan itu 6 jam. Tapi kan kalau kita lihat ya ini salah satu penyebabnya itu kan turbin. Informasi yang kemudian diubah juga. Betul, diubah lagi begitu. Tapi taruhlah apapun penyebabnya barangkali juga akan berefek kepada turbin begitu kan. Nah, turbin ya saya tidak tahu secara teknis. Turbin itu 6 jam ya, tetapi kalau kita lihat kemarin bisa sampai 10 jam. Nah, yang menarik juga kemarin sebenarnya sudah dibahas di editorial ya soal backup plan atau contingency plan. Kita bisa belajar dari Jepang misalnya ya. Dari Jepang itu
dia itu begitu terjadi tsunami Fukushima, kan semua di blackout PLTN, bukan cuma yang di Fukushima saja kan. Semua reaktor nuklirnya hampir semua dimatikan. PLTN, bukan hampir semua PLTN dimatikan. Nah, tapi pemulihannya tidak terlalu lama. Ini kan artinya begini loh. Sudah Maka bersiap kan ya. PLTN itu kan harus mengubah ya menjadi energinya bukan lagi nuklir, tetapi bahan bakar minyak, kemudian gas, batu bara. Artinya si Jepang itu sudah mempersiapkan bahan bakarnya itu, dia akan simpan begitu. Nah, kita itu memang lemah dalam persoalan cadangan ini. Kita tidak punya cadangan minyak misalnya. Kalau Vietnam sampai 6 bulan, 3 sampai 6 bulan cadangan minyaknya. Bahkan Jepang itu punya cadangan besi dan baja begitu kan untuk 6 bulan ke depan. Ya, siapa tahu ada force major yang kita tidak tahu, perangkah bencana alam yang besar begitu. Nah, kita itu yang seperti itu memang perlu, bukan cuma PLN tapi yang lain juga begitu. Kita memang juga apresiasi PLN karena sampai ada kejadian kemarin terutama di Pulau Jawa, mungkin juga Sumatera ya sebagian Bang, itu kan merasakan hampir tidak pernah ada lagi padam listrik. Itu beberapa tahun belakangan kalau saya minimal merasakan seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah dalam sekian lama, sekian tahun, prestasi yang baik itu kok bisa seperti kemarin itu? Karena kalau disebut-sebut kejadian serupa terakhir itu kan tahun 2002. 17 tahun kemudian. Ini ada apa? Iya, itu kalau kita lihat perilaku di negara lain juga banyak kejadian seperti itu. Di Amerika itu juga beberapa kali terjadi blackout begitu kan. Artinya blackout itu harus kita siapkan. Maksudnya antisipasinya begitu loh. Bahwa itu jangan mungkin saja terjadi justru karena sudah lama ini nggak ada masalah, kita lalai. Aman-aman saja. Kita tidak mempersiapkan backup plan begitu kan. Istilah Pak Jokowi atau editorial juga sudah mengatakan soal backup plan atau sistem backup begitu di editorial kemarin. Contingency plan. Itu harus disiapkan. Ya, karena apapun ceritanya bisa terjadi ya. Gini kira-kira, mobil baru aja bisa mogok begitu kan. Ya, harus ada backup misalnya punya mobil lain begitu kan. Tetap harus disiapkan. Ya, jadi saya kira kemungkinan itu harus kita antisipasi ya. Mungkin 10 tahun lagi bisa terjadi karena berbagai hal yang kita tidak tahu begitu loh. Ada juga yang mengatakan begini Bang, oh ini berarti waktunya melakukan penyegaran katanya begitu. Apa iya harus begitu? Kita akan bahas di bagian berikut. Bang Usman dan Musa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Usman, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita akan mendengarkan dulu pendapat masyarakat. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta. Ada Ibu Upik. Ibu Upik, selamat pagi Bu. Pagi Bang Leonard dan Pak Makanson, dan selamat kepada Bang Leonard, model rambutnya baru. Makasih Bu. Bu Upik, ini berarti bisa menelepon, berarti listrik sudah menyala lagi ya? Sudah, saya di Jakarta Timur. Jadi bagaimana Bu kalau Ibu merasakan kemarin mungkin panas-panasan, gelap-gelapan, kemudian ternyata ada kompensasi, nanti bulan depan Ibu akan dapat diskon. Ibu gembira atau masih kurang happy Bu? Bagaimana Bu? Jelas jauh dari happy. Karena PLN ini kemarin ya yang saya rasakan, saya di dalam lift aja sampai mati kan, udah stres sendiri gitu ya. Itu belum lagi kerugian banyak lah. Ibu-ibu yang punya susu yang diperes-peres tiba-tiba sudah basi, nangislah mereka. Nah, menurut saya ini adalah saatnya momen tepat untuk merobohkan tembok tebal yang ada di PLN ini, karena temboknya tidak kasat mata oleh rakyat tembus. Tembok tebal apa maksud Ibu Upik? Ya, PLN itu kan kayak ini Pak, kayak dulu BPN sebelum BTSL. Jadi kita nggak tahu, kita kalau mau ke sana ketabrak tembok, sama dengan PLN. PLN kan taunya bayar terlambat kena denda kan gitu ya. Belum lagi tukang tagihnya itu pihak ketiga dengan marah-marah, dengan ancaman akan dicabut, kalau udah dijebol kita bayar pasang ulang 1,5 juta dan bla 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 bla. Itu ini kan berarti aturannya enggak. Maksud Ibu Upik, PLN
tidak transparan, kurang transparan atau seperti apa maksudnya, Bu? Jelas, Pak, kan namanya tidak kasat mata, saya bilang. Tidak kasat Temboknya mata. tebal sekali. Jadi Oke. saya itu sering, Pak, terlambat. Ya maklum lah kita pensiunan, terlambat aja nih. Saya udah kena dendanya 100.000 jelas 1 bulannya. Belum lagi nanti yang nagih itu ngomongnya teriak-teriak. Belum lagi ancaman-ancaman di telepon. Ada tuh pihak ketiga ternyata. Saya harus bagaimana ini larinya. Nah, jadi terus kalau kita begitu, lihat, Bu Upik, harapan Ibu apa, Bu? Kalau memang diskon itu kurang cukup untuk kompensasi, harapan Ibu apa? gratis yang jelas. Gratiskan Oh, dulu. gratis. Ya, seperti Pak Alvin Lee tadi bicara ya, itu yang di luar Jawa bagaimana itu, aduh, PLN ini harusnya di swasta, seperti pom bensin ada macam-macam Total, ada Vivo, ada apa Shell. Nah, masa pertama ini nggak bisa PLN dirutnya supaya berubah ya. Berjilid-jilid, Pak, dirutnya berjilid korupsi, tersandung korupsi, gimana sih? Udah jelas Pak Jokowi pasti marah lah presiden kita. Baik, semoga ada perbaikannya. Terima kasih Ibu Upik di Jakarta. Selamat pagi, Bu. Di belakang Bu Upik ada Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Pak Bambang. Silakan Pak, pendapat Anda bagaimana Pak? Kompensasi untuk rakyat, bahwa padamnya listrik di Jabodetabek pada Minggu 4 Agustus kemarin adalah bentuk kelalaian, kecerobohan, dan ketidaksiapsiagaan PT PLN dalam mengelola listrik untuk rakyat. Kejadian padam listrik tersebut sangat parah karena apa? Dengan cakupan daerah yang sangat luas termasuk di dalamnya ibu kota negara. Selain itu bahwa tempo padamnya listrik juga sangat lama, yaitu lebih dari 10 jam. Kemudian ada lagi Mas, bahwa pemadaman listrik itu biasanya didahului dengan informasi, akan tetapi ini tidak, sehingga membuat masyarakat kelabaan dan tidak mampu pihak-pihak lain itu mempersiapkan diri terkait dengan penata waktu. Kemudian begini, ini memang sudah selayaknya apabila masyarakat diberikan kompensasi. Tetapi saya tidak sependapat dengan pernyataan Ombudsman Bung Alvin Lee tadi ya. Artinya apa? Semua kerugian dari masyarakat itu kemudian ditumpukan kepada PLN. Ini saya rasa berlebihan, tidak realistis. Karena apa? Coba lihat saja. PT PLN sekarang ini punya hutang triliunan rupiah kepada anak perusahaannya sendiri. Itu sudah lama, sudah turun-temurun sampai sekarang ini, detik Kondisi ini tidak terbayarkan. Nah, mana mungkin kemudian kerugian diakibatkan dari pemadaman listrik ini ditumpukan kepada PLN. Ini bisa kolap itu nanti. Kita tidak bisa hidup dengan listrik itu nanti kalau seperti Pak Bambang, itu. kalau ke depan Pak, apa yang Bapak harapkan supaya PLN benar-benar menjamin tidak ada kejadian serupa lagi Pak? Begini, saya rasa manajemen yang lalu-lalu sebenarnya sudah lumayan baik. Akan tetapi ke depan sebenarnya lebih baik negeri seperti Indonesia yang tropis, yang kemudian kaya dengan surya matahari ini, mengembangkan listrik dengan tenaga surya. Energi ini saya rasa potensial sekali, dan ini benar-benar dikembangkan secara luas. Jangan hanya sekedar di daerah-daerah tertentu atau objek-objek tertentu. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bambang ada Pak Sukarwan di Magelang, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Metro, Pak Leo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Sukarwan. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak, kompensasi untuk rakyat ini terkait pemadaman listrik Pak? Ya, kita memang sudah ada ya aturan di Peraturan Menteri SDM. Kalau ada terjadi hal seperti ini, ada tata cara penggantiannya. Tapi kan penggantian itu tidak semata-mata berupa finansial ya. Ada beberapa kerugian yang tidak bisa diukur dengan finansial, yang fatal misalnya kayak orang yang dokter baru ngoperasi, ibu-ibu yang menyimpan susu di kulkas yang di kampung-kampung yang tidak punya genset. Bagaimana itu? Yang kedua, PLN itu harus punya server backup lah, seperti BUMN lainnya. Kan BUMN hadir untuk negeri. PLN itu suatu lembaga yang sejak saya SD sampai saya seperti dewasa ini masih monopoli. Jadi niru aja Angkasa Pura itu ada Angkasa Pura 1, Angkasa Pura 2, atau di swastisasi biar ada, kalau partai itu ada pembanding lah. Jadi badan usaha pun ada pembanding. Apakah monopoli itu pasti... Tidak semua bank itu milik negara. Pak Sukarwan, apakah monopoli itu... Apakah monopoli itu pasti jelek, Pak? Bagaimana kinerjanya dibandingkan dengan yang swasta, gitu dong. Pak Sukarwan. Yang terakhir gini, Bang Leo. Saya itu heran, PLN itu begitu besar manajemennya. Saya pasang listrik dari nol ya, dari baru.
Yang masang kabel pihak lain, yang masang meteran pihak lain. Terus nanti PLN itu yang survei cuma PLN. Jadi Ada subkon gimana ini ya, kok baik. bagian pekerjaan kalau PLN itu manajemen yang besar dari A sampai Z tangani PLN dong. Oke. Terima kasih Pak Sukarwan di Magelang, Jawa Tengah. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukarwan ada Ibu Teresia di Jakarta. Bu Teresia, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo dan selamat pagi Bang Usman. Selamat pagi Bu Teresia. Bagaimana pendapat Ibu? Saya mengalami yang hal tentang padam yang sampai berapa jam itu. Di sini kami ucapkan terima kasih kepada Presiden Bapak Jokowi bahwa langsung sidak ke PLN. Tapi yang kami harapkan juga ada tindakan tegas. Nah, apa yang terjadi kemarin, saya terima banyak sekali message dari teman-teman. Ada keluarga di Telogong yang terbakar, keluarga dengan 2 anak terbakar, meninggal, hangus. Kebakaran ya? Karena padam, terus kemudian Korsleting. dengan genset. Gensetnya meledak. Jadi hal-hal banyak yang tragis. Yang kami rasakan selama ini, kalau padam, kalau kami coba hubungin PLN, susah sekali Pak. Jadi seolah-olah mereka tuh sudah blok kita. Atau tidak ada yang mau terima. Jadi sudah tahu pasrah, kita pasrah saja. Jadi kita hanya tahu bayar, tapi kami tidak tahu servis yang baik itu tidak kami terima dari PLN. Jadi benar-benar kami harapkan supaya pemerintah dan jajaran yang bersangkutan untuk memperbaiki kerja dari PLN. Perbaiki Begitu, kinerja terima ya. kasih. Baik. Terima kasih Bu Teresia di Jakarta. Selamat pagi Bu. Para pemirsa, kebanyakan geram, tapi kita akan bahas pendapatnya selesai jeda. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Usman, tadi para pemirsa kelihatannya geram sekali dan mereka meminta bahwa ada tindakan nyata. Tadi terakhir Bu Teresia mengatakan terima kasih Presiden sudah datang, tapi harus ada tindak lanjutnya. Bagaimana Bang? Saya kira ini yang jadi problem juga tindak lanjutnya begitu kan. Tindak lanjutnya memang sudah ada beberapa dilakukan. Misalnya tadi rencana merevisi Permen besok katanya sudah dimulai, tapi kan ada tindak lanjut yang lebih besar lagi, misalnya ya tadi itu dialog ataupun diskusi tentang kemungkinan tidak monopoli misalnya seperti itu. Itu kan harus ada perubahan undang-undang. Tapi itu kan lama Bang. Ya lama, tetapi kita tidak boleh lupa begitu loh. Setelah apa namanya listriknya normal, biasanya kita lupa gitu kan. Jadi ini harus dikawal betul ya, seperti apa perubahan yang harus terjadi dengan adanya persoalan ini. Kadang-kadang kita tidak pernah belajar. Beberapa tahun lalu juga blackout yang sama kan terjadi. Iya pernah ya. Iya pernah. Itu juga disinggung Presiden kemarin. Tetapi kita seperti tidak belajar. Ya mungkin karena semuanya sudah oke begitu. Kita lupa. Undang-undangnya lupa, permennya lupa. Barangkali kita revisi. Nah ini jadi pelajaran. Ya, karena itu kita harus kawal tindakan nyatanya itu apa. Misalnya yang tidak juga melanggar undang-undang. Karena kan tidak mungkin misalnya dikasih 100%. Ganti rugi misalnya begitu kan, ganti rugi, atau tadi Pak Alvin Lee ungkapkan bahwa besar kerugian. Kalau undang-undangnya tidak ada, pelanggaran undang-undang juga kalau kita lakukan begitu, kecuali ada diskresi kan. Nah karena itu ya memang apa boleh buat ke depan ini yang harus kita pikirkan kalau gitu, jangka panjang. Kalau dia mengatakan begini Bang, mempertanyakan kenapa BUMN sepenting sestrategis PLN begitu lama dipimpin oleh seorang pelaksana tugas. Ini kan pelaksana tugas yang kesekian kan, sejak direktur utama ketiga. Nah itu bagaimana Bang? Iya, saya kira ini juga jadi pelajaran ataupun jadi awal untuk ya misalnya tadi menunjuk direktur utama definitif. Cuma kadang-kadang kita ini biasanya kalau dalam perkara hukum menunggu keputusan inkrah dulu misalnya begitu berkekuatan hukum tetap dulu. Iya, berkekuatan hukum tetap. Pak Sofyan Basir sedang menjalani persidangan di KPK begitu kan. Dan kemudian nanti siapa tahu ya paling tidak ya menunggu sampai keputusan tetap. Tapi saya kira budaya atau kultur seperti itu ya sudah tidak usah dipakai lagi lah begitu. Apalagi kalau sudah KPK kan, umumnya dia pasti
menjadi terpidana setelah tersangka begitu, setelah terdakwa begitu ya. Apalagi soal listrik ini kan seluruh orang gitu. Indonesia pakai. Iya, jadi sehingga kan kalau PLT ya misalnya dia tidak bisa bikin kebijakan, dia hanya ada keterbatasan, teknis fungsional, ada keterbatasan. Nah, saya kira ya inilah waktunya begitu ya. Bu Rini sedang naik haji misalnya begitu kan. Nah, itu segera saja ya misalnya diperlukan dievaluasi ya harus ada dirut definitif begitu. Jangka pendek seperti apa Bang? Tadi ada pemirsa yang mengatakan kalau memang mau mematikan diumumkan. Saya kemarin mengalami. Iya, kalau dia konteksnya tidak ada pengumuman. Konteksnya perbaikan atau perawatan itu ada pengumuman pasti. Tetapi kan kemarin itu kan kecelakaan lah katakanlah seperti itu. Yang entah penyebabnya pohon. Itu kan hari Minggu Bang. Iya. Tapi yang hari Senin kemarin itu beberapa daerah saya mengalami, Bang Usman mungkin mengalami juga. Padam tanpa tahu. Betul, itu karena barangkali kan ini efek juga dari yang kemarin begitu kan. Efek dari yang kemarin. Tidak bisa PLN kasih tahu dulu. Mestinya bisa ya, mestinya karena bisa. Karena ini kan yang sudah diketahui. Mestinya bisa ya, mestinya bisa. Karena itu misalnya kemarin PLN bisa memberitahukan sebelum pukul 21 itu sudah siap-siap nyala semua begitu kan kemarin. Artinya begitu mau dipadamkan juga sebelum bisa. Harusnya begitu. bisa. Tapi kalau yang hari Minggu memang karena kecelakaan entah penyebabnya pohon sengon, entah penyebabnya turbin dan lain-lain. Transparansi PLN itu yang tadi kalau saya tangkap diminta oleh penonton karena ketika mereka hanya disuruh bayar, ketika terlambat bayar denda begitu rupa, seakan-akan yang butuh itu hanya konsumen, PLN tidak butuh. Bagaimana Bang? Saya kira butuh keterbukaan ya. Mungkin karena misalnya ini monopoli, ya monopoli ini kan apa yang Anda lakukan ya merugikan konsumen juga pasti akan balik lagi begitu kan. Anda tidak transparan, toh konsumen juga tetap akan memakai dari Anda PLN, gitu. Nah, listrik dari mana? Mungkin salah satu caranya tidak monopoli lagi sehingga ada keterbukaan di situ. Misalnya kalau perusahaan kan harus TBK misalnya begitu kan. Kalau swasta ataupun BUMN bisa juga sebetulnya kan seperti itu karena dia bisa sebagian sahamnya dibeli oleh masyarakat. Berapa lama tindakan nyata untuk memperbaiki PLN ini harus segera dilakukan, Bang? Ya segera mungkin. Sesegera mungkin. Iya, sesegera mungkin. Ya misalnya tadi permen itu kalau Rabu, sebenarnya ini yang paling cepat bisa dilakukan karena peraturan menteri. Kompensasi menteri itu bisa segera membuat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kalau perlu 1 hari itu hari Rabu itu kelar begitu misalnya. Kan nggak semuanya hanya poin kompensasi yang jadi persoalkan. Itu akan merugikan PLN nggak nantinya? Ya saya kira tidak apa-apa merugikan PLN begitu karena ini sebagai punishment kira-kira seperti itu, pelajaran buat dia begitulah. Sedangkan masyarakat juga banyak sekali kerugiannya, masyarakat lebih dahsyat daripada yang PLN tidak akan membuat ke PLN sampai kemudian menjadi kesusahan untuk memberikan listrik ini kan selanjutnya. Perusahaan negara begitu, ada negara di balik itu PLN. Lain kalau perusahaan swasta bisa collapse, bisa bangkrut begitu. Kita tunggu saja berarti kalau gitu bagaimana tindak lanjut karena sering orang Indonesia itu katanya tindak lanjut yang lupa, Bang. Betul, pemaaf lagi. Itu dia. Semoga tidak terjadi ya. Iya, PLN dimaafkan. Mudah-mudahan kita terus kawal. Semoga itu yang terjadi. Bang Usman Kansong, terima kasih sudah di sini, Bang. Selamat pagi. Leo. Pemirsa, sebagaimana ditekankan oleh Presiden Jokowi, PLN harus punya backup plan. Dengan backup plan atau rencana cadangan, PLN bisa melakukan pemulihan dengan segera kalau peristiwa pemadaman serupa terjadi lagi. Semoga PLN juga semakin transparan dan memegang amanah. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.